Ya, ciao. Haha. Kembali lagi ke kata-kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian tapi kalian tidak akui keberadaannya. Ya, kita kembali membahas tentang agnostik bukan agama, di mana saya mencoba menjelaskan dan memberikan pemahaman bahwa sebuah paham tidak bisa disamaratakan dengan agama atau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan agama, namun memiliki tempatnya masing-masing, dan salah satunya adalah agnostik, di mana saya memang lebih banyak berbicara tentang agnostisme, paham ketidaktahuan. Dan kali ini saya ingin membahas tentang agnostik bukan agama pada prinsip dasar atau pemikiran melankolia atau melankolis mungkin bahasa umumnya. Namun menggunakan kata melankolia ini lebih dramatik menurut saya. Ini kenapa melankolia, kenapa melankolis? Kalian bisa cari sendiri pahamnya di Google atau di KBBI, apa itu melankolia atau apa itu melankolis. Ini kalian bisa memahami bahwa saya berpendapat rata-rata orang yang memegang prinsip atau paham agnostisme atau ketidaktahuan sebenarnya adalah orang-orang yang melankolis. Menjadi orang yang melankolis tentunya cukup apa ya, cukup dramatis gitu ya, cukup skeptis begitu ya, karena memang rata-rata orang agnostik melihat dunia ini dengan prinsip yang begitu bercerita bahwa orang-orang agnostik melihat kehidupan itu tidak seperti orang beragama yang melihat sesuatu secara mutlak, atau orang ateis yang melihat sesuatu secara saintifik, atau seperti paham-paham yang lain yang memiliki absolutisme yang memang tidak bisa dipatahkan. Berbeda dengan agnostisme. Agnostisme memang memiliki kecenderungan bahwa ya kita nggak bisa memastikan sesuatu sekarang ya, atau kita tidak bisa memastikan segala sesuatu yang memang kita nggak tahu begitu ya. Dan meski memang agnostisme ini sering dikaitkan dengan kebertuhanan, ya tidak bisa dipungkiri bahwa kaitan dari agnostik memang adalah agama Tuhan. Dan memang agnostik sangat erat sekali dengan prinsip kebertuhanan. Ya, kalau di zaman dulu memang agnostik ini kan turun dari zaman-zaman saat orang-orang yang beragama itu masih erat banget dengan paham Helenis. Ini kalau kalian cari tahu paham Helenis itu apa sih, atau pengertian Helenis itu apa sih, garis besarnya adalah seperti ini. Nanti kalian bisa cari sendiri di Google lebih akuratnya atau lebih tepatnya. Namun awamnya seperti ini. Pada zaman dulu mungkin menurut saya orang menggambarkan pemahaman itu seperti sesuatu yang berderajat sekali. Berderajat maksudnya, jadi orang-orang yang punya pengetahuan atau gnostisme itu adalah orang-orang yang memang kastanya cukup tinggi, sedangkan orang-orang yang tidak tahu atau orang-orang yang belum memahami beberapa pemahaman itu dianggap ya kamu nih orang nggak tahu, jadi kamu harus dikasih tahu, dan nanti begitu pun kamu tahu ya kamu tetap di bawahku begitu ya. Sehingga ada satu pemikir yang merasa nggak benar nih, karena kalau gnostisme ini dianggap sebagai sebuah sesuatu yang berkasta, ya kasihan orang-orang yang nggak tahu. Padahal kan yang nggak juga dong, nggak juga orang yang nggak tahu tuh orang yang benar-benar bodoh, mungkin orang yang benar-benar yang nggak memiliki prinsip gitu ya. Padahal berbicara tentang gnostisme mungkin kita juga tidak berbicara tentang kebertuhanan saja. Itu kenapa saya selalu bicara memang nggak semua orang itu paham tentang filsafat, atau bahkan tidak semua orang itu memiliki pola pikir filsuf gitu ya, karena
ya kita nggak bisa memaksakan bahwa agnostisme hanya digeser untuk mempercayai atau berbicara tentang kebertuhanan saja. Dan sehingga rata-rata saat ini ya gitu ya, makanya orang-orang yang memang sudah bulat tekadnya atau sudah memegang dengan keras paham agnostisme, tentunya pasti mereka hidupnya lebih santai, namun di dalam dirinya tetap melankolis gitu ya, karena ya nggak dipungkiri kan, orang agnostik ini kan orang yang tetap menantikan kebenaran, berbeda dengan beberapa paham yang lain yang memang sudah merasa memiliki kebenaran. Dan banyak juga menurut saya di luar sana orang yang memiliki agama namun dia punya prinsip kebenarannya sendiri atau paham kebenarannya sendiri, seperti yang sering saya sentil bahwa paham memang memiliki tempat sendiri, ideologi memiliki tempatnya sendiri, namun agama juga memiliki tempatnya sendiri. Saat orang beragama, dia bisa paham apa gitu ya. Saya sempat beberapa kali menyinggung tentang kreasionisme, lalu juga ada saya ikut panteisme, lalu Scientology dan lain-lain. Orang-orang yang memegang paham-paham ini tentunya memiliki agama-agama tertentu yang mereka tempatkan agama itu sebagai penentu. Mereka memahami konsep gaya hidup yang mungkin menurut mereka lebih terarah. Namun di balik itu mereka memiliki ideologi lain atau paham lain yang mendukung kebenaran dari agama mereka. Berbeda dengan agnostik. Agama apa yang mendukung ketidaktahuan? Namun tetap saja paham agnostik bisa lebih mendominasi sebuah ajaran agama dengan memberikan pemahaman ya, walaupun kamu membaca atau mempelajari agama secara fasih gitu ya, mempelajari agamamu secara detail, ada bagian-bagian part-part dalam sebuah ajaran agama yang kita masih belum bisa buktikan, ya kan? Itu kenapa ya sampai saat ini ateisme dan agamais ya nggak akan bisa berdebat sampai ketemu jawabannya benernya sebelum ya dalam ajaran apa yang ada dalam ajaran agama khususnya Tuhan itu benar-benar hadir gitu ya, di tengah umat manusia gitu ya. Dan ini yang membedakan paham agnostik terasa sedikit lebih berbeda dibandingkan dengan paham-paham yang lain. Namun ya apa yang saya kampanyekan sebenarnya apa yang ingin saya gaungkan, bahwa sebenarnya ya agnostik tidak hanya bisa di posisi tentang pemahaman ketuhanan saja, bahwa agnostik juga bisa menjadi sebuah paham pendukung, sehingga bahkan untuk orang-orang yang beragama bila dia memang memegang paham agnostik, dia tidak menjadi orang agamais yang sok tahu atau orang agamais yang melampaui pengetahuan gitu ya. Namun ya jelas karena memang agnostisme ini tergambar sedikit ekstrim gitu ya di kalangan anak muda zaman sekarang, apalagi banyak orang-orang yang mengisyaratkan bahwa agnostik itu adalah seperti orang yang ateis ya. Jadi kesannya di sini orang-orang yang baru menjadi seorang agnostik itu seperti terserang secara mental gitu ya, karena belum apa-apa sudah dijudge. Agnostik itu nggak percaya Tuhan gitu ya, agnostik itu nggak percaya agama begitu ya, padahal secara fundamental gitu ya nggak mutlak seperti itu. Bahkan banyak juga kok teman-teman saya yang atau orang-orang yang memang kenal sama saya dan mereka juga mengakui sisi dirinya sebagai agnostik, itu sering berbicara sama saya bahwa agnostik itu salah bro. Kalau agnostik itu nggak mempersonifikasikan surga neraka Tuhan dan lain-lain bro, gitu ya maksudnya ya nggak apa-apa, mungkin ilmu mereka lebih tinggi, namun
sesuai dengan pemahaman apa yang saya temukan, dengan apa yang saya pelajari, dengan bahkan orang-orang yang memang mendukung keagnostikan saya. Ya, personifikasi, manifestasi itu tetap bisa dilakukan dalam prinsip paham agnostisme. Atau bahkan menurut saya bisa juga orang yang beragama tetap menjadi seorang agnostik sebagai paham pendukungnya gitu ya. Karena ya sebagai paham atau prinsip pemahaman ketidaktahuan, ya ketidaktahuan bisa terjadi pada banyak orang atau banyak pemikiran gitu ya. Dan kita nggak bisa menyalahkan orang yang tidak tahu itu tidak beragama, orang yang tidak tahu itu tidak bertuhan, nggak bisa seperti itu juga kan. Kalau orang yang tidak tahu, jadi orang yang mencari kebenaran, dan bisa jadi dia menentukan sebagian tempat kebenaran pada satu agama, namun pada prinsip kehidupannya dia tetap merasa tidak tahu. Baik ada batasnya, kebaikan tak terbatas, katamu itu pasti ada.